Inilah beberapa pattern terbaik yang akan kalian sering temui, dan setelah menonton video ini kalian nggak akan bingung lagi cara menentukan entry yang bagus. Oke, di video kali ini kita akan membahas materi analisa teknikal lagi mengenai chart pattern. Nah, sebelumnya chart pattern itu ada banyak sekali, dan saya juga mau bahas beberapa chart pattern yang sering kali muncul ketika kita trading futures. Nah, mungkin kalian juga masih pada bingung ketika muncul chart pattern itu cara eksekusinya gimana. Nanti saya juga akan kasih tips beberapa cara entry masing-masing di setiap patternnya. Mungkin kita akan bahas dulu mengenai salah satu chart pattern yang beberapa kali ini sering muncul, yaitu descending triangle. Nah, kenapa sih saya mau bahas chart pattern tersebut? Ini karena saya sendiri sering kali menemukan pattern ini ketika trading di market yang sedang bearish. Nah, bisa dikatakan sekarang itu sedang bearish kan? Salah satu contohnya yaitu saya melihat sebuah pattern ini beberapa hari lalu di Bitcoin. Dan saya juga sempat share ke Instagram story saya dan tentunya ke Telegram Billionaire Trader. Di sana saya mengatakan bahwa ada pattern sebelumnya yaitu bearish flag yang udah valid. Dan selanjutnya itu ada potensi descending triangle. Nah, beberapa jam setelah saya posting story tersebut dan juga saya posting di Telegram, ternyata patternnya tiba-tiba valid dan harga Bitcoin itu langsung turun. Nah, dengan melihat hal ini, member di Telegram Billionaire Trader itu hasilnya pada cuan-cuan semua karena melihat info bahwa adanya potensi descending triangle di Bitcoin. Nah, ini kan bagus banget. Mereka udah dapat info duluan. Oh ya, saya juga mau info bahwa membership di Billionaire Trader itu udah dibuka. Jadi buat kalian yang mau ikutan trading crypto class dan juga dapetin membership selama 1 bulan, bisa buruan daftar. Nanti linknya akan saya taruh di deskripsi. Untuk yang tanya itu nanti benefitnya apa aja, kalian bisa langsung cek ke Instagram highlight saya. Di sana saya udah jelaskan secara detail. Yang jelas nantinya kita bisa belajar bareng di membership ini. Nah, selain member yang dapetin cuan berkat Outlook yang saya berikan, ada beberapa follower saya di Instagram dan juga di Telegram itu yang dapetin cuannya nih. Makanya kalian nanti jangan lupa untuk follow Instagram saya dan juga join Telegram Billionaire Trader karena di sana saya suka sharing Outlook market yang saya rasa cukup menarik. Oh ya, buat kalian yang mau trading pakai Binance, nanti kalian bisa daftar pakai kode ini. Jadi nanti kalian akan dapat diskon 20% fee trading terbesar di Binance. Jadi nanti kalau kalian trading fee-nya akan lebih kecil, cuannya bisa lebih maksimal. Dan kalau kalian ada pertanyaan atau sebuah topik yang perlu saya bahas, nanti kalian tinggal komen aja di kolom komentar di bawah. Komentar kalian pasti akan saya baca. Nanti apabila kalau ada yang menarik, pasti akan kita bahas di video-video yang selanjutnya. Makanya kalian jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video yang nantinya akan saya bahas. Nah, kalian pasti masih bingung kan bagaimana cara eksekusi chart pattern dan bisa mendapatkan profit. Nanti kita akan breakdown dengan melihat langsung ke market. Supaya kita nggak lebih lama lagi, kita akan langsung saja ke layar yang di belakang saya ini. Yuk! Oke, jadi ini dia. Ini adalah chart dari Bitcoin dan ini website yang saya buka adalah website dari Binance. Jadi buat teman-teman yang mau trading crypto pakai Binance juga, nanti bisa daftar pakai kode yang akan muncul di layar. Nah, nanti teman-teman akan dapat diskon 20% fee trading terbesar yang ada di Binance. Jadi nanti cuannya bisa lebih maksimal, nggak kena fee yang cukup besar. Nah, jadi yang pertama kali akan saya bahas adalah pattern bearish flag. Nah, jadi di sini saya sudah melihat pattern bearish flag yang tercipta di Bitcoin. Nah, di sini ini udah terbentuk di sini. Jadi pertanyaannya kan kapan sih kita sebenarnya bisa entry ketika kita melihat potensi bearish flag di Bitcoin? Nah, mungkin kita akan turunkan dulu untuk time frame-nya. Nah, di sini sebenarnya ada 2 tipe entry yang bisa kita lakukan apabila kita ingin entry menggunakan pattern, yaitu kita bisa mengambil posisi yang cukup beresiko dan juga posisi yang rendah resiko. Nah, maksudnya tuh gimana sih? Nah, ini kan kita udah lihat nih bahwa di sini di area trendline-nya ini dia sudah memantul beberapa kali. Di sini yang pertama, di sini yang kedua, di sini ketiga, keempat. Nah, yang di sini kan yang kelima kalinya. Ini sebenarnya harusnya jebol, tapi kita kegocek kalau kita langsung short di sini. Nah, di sini yang bisa saya katakan entry yang cukup high risk itu adalah entry sebelum dia melakukan konfirmasi. Konfirmasinya tuh bagaimana? Dia beneran jebol dari patternnya ini.
ketika dia berada di sini itu sudah terkonfirmasi. Ketika dia masih berada di atas sini itu belum terkonfirmasi, teman-teman. Nah, ketika teman-teman melihat sebuah pattern, apabila teman-teman mau entry mendahului, itu sebenarnya sih nggak masalah. Seperti yang di sini. Ini saya akan rubah saja warnanya menjadi warna putih. Oke. Nah, ini yang entry-nya cukup high risk, teman-teman. Kenapa high risk? Bayangkan saja ketika kita sudah melihat seperti ini. Nah, ini kan dia udah terlihat mau jebol nih dari area trendline bawahnya. Itu artinya kan kita bisa entry short. Apabila kalian langsung entry short, yang terjadi selanjutnya itu apa? Ternyata dia nge-pump dulu sebelum dia lanjut turun. Nah, inilah kenapa saya katakan kita tuh melakukan entry dengan resiko yang cukup tinggi. Nah, kalau ingin entry seperti ini, mungkin bisa saya sarankan untuk memasang stop loss yang cukup jauh. Misalnya di atas area patternnya ini. Tapi ini kan terlihat resiko kita itu cukup tinggi ya, terlihat. Makanya yang lebih bagus itu adalah kita entry ketika dia sudah benar-benar break dari patternnya. Seperti di area merah ini. Ini dia udah terkonfirmasi bahwa patternnya sudah valid. Jadi ada potensi penurunan lanjutan nih. Setelah konfirmasi dari patternnya ini, dia memang konsolidasi dulu lalu melanjutkan penurunan. Makanya ketika kalian short di atas ini cukup beresiko tinggi. Ketika dia sudah break dari patternnya baru kita short, itu lebih rendah resiko, low risk. Nah, seperti itu untuk pattern bearish flag. Nah, yang kedua kita akan bahas pattern yang namanya descending triangle. Ini patternnya sebenarnya udah saya share di Instagram story saya. Buat kalian yang udah lihat Instagram story saya, congrats. Kalian mungkin bisa dapetin cuan juga. Nah, buat kalian yang belum follow Instagram saya dan juga join Telegram, nanti klik aja link di bio. Kalian langsung aja join dan follow karena saya beberapa kali suka share tuh outlook market yang saya rasa cukup menarik. Nah, ini sebenarnya cukup menarik sekali karena pattern descending triangle ini udah beberapa kali saya lihat dan bener-bener valid. Yang pertama itu ada di Phil, saya udah pernah share juga. Banyak juga ada yang ikutan cuan di sana, itu saya share di Instagram juga. Itu patternnya descending triangle. Dan beberapa jam setelah saya posting, itu langsung drop turun, teman-teman. Nah, sebenarnya untuk descending triangle, patternnya itu masih bisa kita entry dengan dua profil resiko, seperti yang tadi. Jadi kita akan pasang dulu untuk area supportnya. Nah, kalau nggak salah saya itu waktu itu share di Instagram story ketika dia berada di area ini 19.900. Saya pasang story seperti ini. Ini saya udah katakan ini ada potensi descending triangle, artinya indikasi untuk harga bergerak turun. Nah, dua tipe entry yang bisa kita lakukan adalah entry yang low risk dan juga yang high risk. Nah, yang high risk-nya itu bagaimana sih? Yang high risk itu kita entry ketika dia belum break dari patternnya itu. Di area sini kita udah melakukan short position. Tetapi kita bisa pasang stop loss-nya itu memang berada di atas sini. Memang sedikit lebih jauh. Nah, kenapa sih high risk? Karena ada potensi bahwa patternnya ini gagal. Support di area 19.700 itu bisa jadi kuat. Patternnya nggak valid. Bisa jadi di sini dia mantul dan dia langsung naik. Itu membuat stop loss kita terkena. Itu nggak menutup kemungkinan hal tersebut juga bisa terjadi. Makanya entry yang low risk itu adalah entry ketika patternnya sudah valid, teman-teman. Nah, ketika dia berada di bawah sini, kita bisa melakukan entry. Namun, bisa kita sadari bahwa ketika kita melihat tiang seperti ini, kita biasanya agak ngejar harga. Kayak di video saya yang sebelumnya, itu saya scalping kalau nggak salah cuan 1 juta, itu karena saya ngejar harga. Ketika dia turun, terlihat valid, kita langsung bisa ikutan short position, teman-teman. Namun biasanya yang saya rekomendasi yang lebih safety lagi adalah seperti ini. Kita bisa entry ketika dia breakdown dan dia retest, baru kita entry short di area support yang sebelumnya itu di breakdown. Itu jauh lebih safety. Namun realitanya di market bahwa yang kita lihat itu dia memang beberapa kali nggak retest, dia langsung turun sekali dan saat ini pun dia udah berada di harga 20.600, teman-teman. Penurunannya ini benar-benar sementara aja. Dan kalau kita mau yang low risk, mungkin kita bisa memasang SL-nya itu berada di atas area resistennya ini, teman-teman.
dimana ini adalah area support dan ketika dia jebol ini adalah area resisten. Jadi SL kita itu jadinya nggak begitu jauh dibandingkan kita mau entry seperti high risk yang tadi. Biasanya kita ambil SL-nya itu agak jauhan dikit. Nah, jadi seperti itulah kita bisa entry dengan low risk maupun kita entry dengan high risk. Keduanya sah-sah saja. Nah, yang selanjutnya itu adalah bullish flag. Nah, bullish flag ini saya temukan juga di Bitcoin. Dan sebenarnya outlook-nya ini udah saya share, tapi saya share-nya ini di grup khusus member. Jadi buat teman-teman yang mau ikutan membership, nanti klik aja link di bio. Jadi di grup itu kita bisa saling sharing, saling share analisa, kurang lebih seperti itulah. Nah, pattern bullish flag-nya ini yang di-share di grup membership itu adalah dari time frame 30 menitnya nih. Oke, jadi di sini kita melihat bahwa ada pattern yang namanya bullish flag. Seperti ini. Nah, ini waktu itu masih sebuah potensi. Mengapa ini bisa disebut hanya sebuah potensi? Karena yang waktu itu kita share di grup membership itu adalah seperti ini. Kita share-nya itu ketika Bitcoin berada di harga 19.083, ketika berada di bawah sini. Ini mengindikasikan bahwa berpotensi membentuk bullish flag. Kalian sebenarnya udah bisa untuk entry, tetapi itu benar-benar high risk. Kenapa? Karena di pattern sebelumnya itu ada pattern yang cukup besar, yaitu descending triangle. Ada kemungkinan dia turun, dia naiknya ini hanya untuk retest dan melanjutkan penurunan. Namun ternyata pattern dari bullish flag-nya ini cukup valid. Walaupun sebenarnya kalau kita entry dengan high risk pun kita sekarang tuh udah cuan banget. Seperti yang saya katakan tadi, kita itu bisa entry dengan dua cara, yaitu yang high risk dan juga yang low risk. Kalau yang high risk, waktu setelah outlook-nya itu dikirim, kalian langsung entry berada di area ini, itu udah cuan banget juga. Dan apabila kalian mau yang low risk, itu sebenarnya bisa ketika dia breakout dari trendline yang di atas ini, patternnya itu di break. Ketika dia di break, dia retest, baru kita entry di sini. Itu jauh lebih safety. Nah, berada di area sini. Di sini kita bisa entry dan kita benar-benar mendapatkan cuan yang cukup maksimal nih teman-teman. Makanya ini sebenarnya sah-sah saja mau ambil yang high risk maupun ambil yang low risk, itu nggak masalah. Cuman bedanya adalah margin yang teman-teman gunakan sebisa mungkin apabila dirasa cukup high risk ya kita kecilkan saja untuk resikonya. Nah, lalu pattern yang selanjutnya yang ingin saya bahas adalah pattern cup and handle. Nah, ini ada di chart wave. Wave ini di mana sih cup and handle-nya? Nah, mungkin saya akan rubah dulu untuk time frame-nya. Saya ganti ke yang 1 jam. Itu sebenarnya kita outlook-nya ini kita share ke public channel, teman-teman. Nah, di sini dia. Nah, ini. Kita share di channel public itu waktu itu sekitar di 4,4 dan sekarang di 4,58. Nah, kita itu sebenarnya tradingnya gimana sih kalau kita pakai pattern cup and handle? Jadi di sini saya akan gambarkan dulu untuk patternnya. Nah, di sini kita melihat area resisten. Nah, untuk cup and handle-nya itu yang saya lihat di wave adalah seperti ini, teman-teman. Pattern ini kita sebenarnya udah bisa melihat ketika dia berada di harga 4,40 seperti ini, teman-teman. Kita udah bisa melihat bahwa ini terbentuk sebuah cup dan di sini sebuah handle-nya, dan seperti biasa kita bisa entry menggunakan dua macam resiko, yaitu kita entry dengan high risk dan juga kita entry dengan low risk. Kita entry dengan high risk-nya itu kita memasang entry di sini di area 4,4. Ini kita entry dengan resiko yang cukup tinggi. Dengan trading plan yang bisa kita manfaatkan adalah kita memasang stop loss itu berada di bawah sini, teman-teman. Memang sedikit cukup jauh, bisa di 4,3 atau di sini 4,34. Kenapa? Karena ini closing terakhirnya itu di 4,35. Jadi di sini kita bisa memasang stop loss apabila teman-teman entry dengan resiko yang dirasa cukup tinggi dan perlu disesuaikan lagi untuk marginnya karena ini patternnya kan belum valid, itu rencananya. Nah, apabila patternnya sudah valid, kita itu bisa memasang stop loss itu di sini, teman-teman, di 4,39. Nah, ini kan yang high risk nih kita entry-nya. Lalu kita entry yang low risk itu berada di arah sini, teman-teman. Ketika dia sudah breakout dari resistennya dan ini patternnya menjadi valid, kita itu bisa entry ketika dia retest. Kita melihat candle merah seperti ini. Nah, walaupun kita terlihat telat untuk entry-nya, tetapi kita itu masih bisa mendapatkan peluang profit yang cukup lumayan juga.
Dibandingkan kita entry dengan high risk, tapi kita tetap deg-degan karena patternnya juga belum valid. Kita belum tahu arah pergerakan marketnya ini akan dibawa kemana. Nah, jadi ketika teman-teman entry dengan yang low risk ini, teman-teman bisa pasang SL yang dirasa cukup aman. Karena ini adalah area support dari 4,4 ini. Wave punya area support di 4,4. Jadi ini dirasa cukup aman. Dan apabila sudah entry sesuai outlook yang kita share di Telegram Billionaire Trader, itu rasanya teman-teman mungkin sekarang udah cuan ya. Makanya teman-teman kalau belum join Telegram, nanti klik aja linknya ada di deskripsi. Nah, lalu kita bisa mencari pattern yang lainnya, yaitu ada pattern yang saya lihat di CHZ. Di CHZ ini mungkin teman-teman langsung bisa ngeh bahwa ada pattern yang kita lihat, yaitu double bottom. Double bottomnya itu di mana? Itu berada di area sini. Ini sudah terlihat bahwa pattern dari double bottomnya ini udah valid. Ada kemungkinan harga akan bergerak naik. Namun, perlu saya disclaimer bahwa ada kemungkinan juga bahwa harga akan bergerak turun. Kenapa? Karena ini dia sedang berada di area resistennya. Dan juga dia langsung reject teman-teman. Jadi sekarang itu penentuan apakah harganya nanti akan memantul atau tidak. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana kita entry menggunakan pattern double bottom. Nah, double bottomnya ini sebenarnya kita bisa entry dengan dua cara seperti biasa. Nah, entry yang pertama itu bisa kita lakukan yaitu di mana? Yaitu di sini. Di area sekitar sini kita bisa lakukan entry. Kenapa saya bisa katakan hal tersebut? Itu sebenarnya sesimpel kita mengetahui bahwa area 0,184 ini itu adalah area support yang cukup kuat untuk ditahan nih. Nah, di area ini itu area support yang cukup kuat. Jadi ketika kita entry di sini, walaupun ini terlihat cukup high risk, tetapi kita udah entry di safe zone-nya juga. Ini adalah area supportnya. Jadi ada potensi dia memantul, dan apabila pattern double bottomnya ini valid, jauh lebih besar profitnya dibandingkan nanti ketika kita entry setelah patternnya itu valid seperti ini. Ini kan pattern double bottomnya udah valid nih. Sebenarnya kalau kita mau menunggu, kita menunggu di sini terlihat memantul dan ada indikasi untuk penguatan lagi. Kita bisa entry di sini teman-teman. Di area ini sebenarnya kita bisa entry. Tapi untuk saat ini masih belum. Kenapa? Karena ini kita udah lihat bahwa belum ada indikasi reversal teman-teman. Memang nggak apa-apa kalau kita terlihat telat lebih sedikit, tapi kita entry dengan resiko yang cukup rendah. Dan juga kalau kita mau entry, kita harus memperhatikan dari Bitcoin-nya dulu ya teman-teman. Nah, jadi kurang lebih seperti ini yang bisa kita lakukan apabila kita melihat pattern double bottom. Nah, sebenarnya ada pattern lagi apabila kita turun ke time frame yang lebih kecil di CHZ ini, teman-teman. Nah, di sini saya sebenarnya sempat melihat pattern juga. Nah, di sini mungkin ini kan double bottomnya udah oke nih, udah valid. Sebenarnya kalau kita trading di bawah sini, kita udah long position, mungkin kita udah cuan banget dengan harapan kita bahwa terjadi pattern double bottom. Itu memang cukup high risk, cuman nggak masalah mau high risk mau low risk, yang penting pada akhirnya kita bisa profitable kan nggak masalah. Cuman kalau high risk dirasa cukup high risk, teman-teman harus memperkecil dari margin entry-nya karena apapun bisa terjadi di market. Nah, selain itu ada sebuah pattern yang saya lihat di CHZ. Di sini ada pattern lagi. Ini adalah pattern kebalikan dari descending triangle yang udah kita bahas tadi. Ascending triangle. Itu lihatnya di mana? Itu ada di area sini. Nah, ini bahwa ada pattern yang namanya ascending triangle. Artinya ada kemungkinan harga bergerak naik, teman-teman. Nah, di area sini. Ini artinya harga kemungkinan akan bergerak naik. Sebenarnya kita untuk pattern ascending triangle itu kita bisa entry dengan dua cara seperti yang tadi juga. Kita bisa entry ketika dia menyentuh dari trendline-nya ini. Nah, kalau teman-teman mengatakan bahwa ini adalah pattern ascending triangle, sebenarnya belum. Kenapa belum? Karena ini belum valid. Kita tuh bisa mengatakan sebuah pattern itu valid ketika dia sudah breakout dari pattern tersebut. Seperti ini. Nah, ini baru kita bisa katakan patternnya sudah valid dan sudah retest. Nah, seperti ini. Ini kita bisa entry untuk yang safe zone-nya itu di sini. Nah, jadi kurang lebih apabila kita melihat
pattern di time frame yang kecil ini, mungkin kita bisa cuan yang sangat-sangat maksimal di CHZ ini. Nah, kurang lebih itulah beberapa chart pattern dan cara mengeksekusi yang bisa kita lakukan. Akan selalu ada high risk dan juga low risk. Nah, itu dia chart pattern terbaik untuk trading futures. Mudah-mudahan dapat membantu kalian yang mau trading di futures market. Sekian saja video dari saya. Sebelum itu, jangan lupa like, comment, dan subscribe, and thank you.